Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, halo Mas, selamat sore. Selamat sore Ibu, apa kabar? Baik, Mas apa kabar? Alhamdulillah baik. Wah, ini sepertinya sudah ada yang menantikan live kita ini Bu nih. Iya, Beberapa guru-guru yang sudah melihat poster kita kemarin. Nah, ini sudah mulai masuk ke room live kita. Mungkin kayaknya nanti kita nggak akan lama-lama ya, langsung mulai kegiatan ini. oke, oke. Oke. Baik, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa dipertemukan di kegiatan hari ini. Nah, salat serta salam mari sama-sama kita panjatkan pada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu guru, sesuai janji kita hari ini kita akan berbincang-bincang ya, berbincang-bincang banyak hal tentang pendidikan dan juga tentang apa sih yang harus kita lakukan sebagai guru ya selama pandemi ini agar gurunya juga di sekolah bahagia, siswanya juga di sekolah bahagia. Nah, di sini kita sudah menghadirkan ya. Di sini Bapak Ibu mungkin sudah melihat ini bersama saya live itu Ibu Farahia. Ya, nanti sebentar saya akan perkenalkan siapa Ibu Farahia ini ya. Iya, Mas. Oke. Nah, Ibu Farahia ini guru bimbingan dan konseling ya, SMA Al Syukro Universal. Nah, beliau ini lulusan sarjana S1 dari Universitas Negeri Jakarta. Nah, makanya kita hadirkan di sini akan mengupas tuntas ya seputar psikologi pendidikan selama pandemi untuk guru, siswa, orang tua, dan juga tentunya yang berkaitan juga sama bidangnya beliau ya, konseling juga. Nah, ini kita ada beberapa pertanyaan yang akan dibahas, beberapa ada titipan juga pertanyaan dari teman-teman guru yang mengikuti IG kita kali ini. Untuk lebih lancarnya kegiatan kita, mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu Farahia, di Oke, Mas. sini ya, sebelum kita mulai ada hal yang ingin disampaikan kepada Bapak Ibu guru di sini. Oke, ada banget, Mas. Jadi, sebelumnya perkenalkan nama saya Farah, biasanya di sekolah dipanggil Miss Farah. Em, saya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, saya lulusan Link Universitas Negeri Jakarta. Di sini sebenarnya kita ya Mas ngobrol-ngobrol tentang proses pembelajaran jarak jauh yang udah kita lakukan selama beberapa bulan. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau ada salah-salah atau mohon koreksinya juga. Kita ini cuma kita ya Mas. Oke. Nah, baik, ini ada pertanyaan pertama nih, Bu. Ini ada pertanyaan pertama karena memang apa ya, secara kita seorang guru ini udah hampir 1 tahun ya kita dihadapkan dengan kondisi pandemi, kondisi yang mungkin kita mau ikuti, ya mau tidak mau harus ikuti, sulit juga untuk menolak kehendak ini, memaksakan kehendak ini untuk tetap berjalan. Nah, sehingga banyak hal-hal yang terjadi ya, baik terjadi di sekolah, terjadi di guru, terjadi di orang tua, terjadi di siswa. Nah, ini pertanyaan pertama nih Bu ya, bagaimana sih cara guru mendesain pembelajaran
yang menyenangkan selama pandemi. Karena mungkin belajar di rumah untuk siswa, guru, dan orang tua menjadi membosankan ya, karena tidak banyak hal yang bisa dilakukan di dalam atau di sekitar rumah kita. Jadi bagaimana sih guru mendesain pembelajaran yang menyenangkan selama pandemi ini? Oke, gimana cara guru mendesain pembelajaran yang menyenangkan? Sebenarnya menyenangkan itu bentukannya luas ya, Mas. Belum tentu menyenangkan itu menyenangkan untuk murid, atau menyenangkan untuk murid itu menyenangkan juga untuk guru, atau menyenangkan juga untuk guru dan murid gitu. Jadi kalau saya sekarang ceritanya dari sudut pandang seorang gurunya. Ya. Jadi yang pertama kali harus saya lakukan, saya harus menyadari dulu bahwa sekarang kita sedang berada di masa pandemi yang nggak pernah kita sangka mungkin sebelumnya kita berada di masa-masa seperti ini, masa-masa butuh perjuangan, masa-masa yang nggak pernah ada persiapan sebelumnya. Ini tuh kayak surprise lah ya buat kita ya Mas di tahun. Terus jadi yang perlu pertama kali saya lakukan biasanya adalah saya tuh harus menyadari bahwa di masa pandemi ini akan banyak keterbatasan yang kita semua hadapi, mulai dari guru, mulai dari sisi orang tua, mulai dari sisi peserta kita. Jadi pertama terima dulu mulai dari kesulitan mengelola pembelajaran jarak jauh, kesulitan menuntaskan kurikulum kalau dari sisi gurunya, kesulitan dalam waktu pembelajarannya, karena kan sekarang pembelajaran cuma sampai jam 12 atau sampai jam setengah 2 gitu kan. Jadi kan nggak apa ya, banyak waktu yang pokoknya harus di minimal mungkin gitu, maksudnya harus di sesingkat-singkat gimana kurikulum dilakukan dengan waktu sesingkat-singkatnya gitu. Itu kan sebenarnya juga merupakan beban ya buat gurunya gitu. Jadi biasanya ya udah nggak perlu bikin proses belajar mengajar itu jadi sesuatu hal yang membebankan buat kita gitu, kayak karena kalau kita udah ngerasa itu tuh jadi beban, kalau kita ngerasa itu udah jadi beban, maka akan berpengaruh juga sama proses pembelajaran. Kalau kita jadi beban, terus anak tuh juga bisa ngerasain gitu bahwa mungkin sekarang push, gitu. Jadi buat kita tuh bikin jadi guru yang menyenangkan dulu gitu. Karena sesuai dengan kebijakan yang diterbitkan oleh Kemendikbud juga, kurikulum yang digunakan selama masa pandemi ini kan kurikulum kondisi khusus ya, bertujuan memberikan suara saya kedengaran jelas Mas? Kedengaran. Oke, memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidik. Jadi kayak guru itu dibebaskan untuk menyesuaikan sama kebutuhan dari peserta didiknya. Gitu. Jadi yang pertama dari gurunya juga harus chill dulu gitu, harus tenang dulu, harus bahagia dulu untuk bisa mendesain pembelajaran yang menyenangkan. Kedua, ini memang agak butuh effort ya Mas, sama butuh guru. Sebagai guru kita harus terus belajar ya, bukan cuma peserta didik yang dituntut untuk belajar, tapi guru pun harus belajar ekstra, apalagi di masa yang pandemi seperti ini gitu. Jadi guru-guru itu belajar untuk ini juga PR ya Mas buat saya sebenarnya. Jadi guru-guru juga menggunakan tahu lagi menggunakan metode pembelajaran yang membuat anak menjawab sama proses pembelajaran gitu. Mungkin emang nggak mudah ya Mas, karena kan kita nggak bisa ketemu secara langsung nih. Cuma lihat videonya aja, dengar suara aja gitu. Tapi ya udah, gimana kita bikin proses pembelajaran itu menjadi aktif untuk bikin kita banyak bertanya pendapat anaknya, banyak bertanya pandangan anak terhadap suatu hal, terhadap materi tersebut gitu. Terus kita juga harus menyadari bahwa wajar kalau anak merasa jenuh, lagi ngerasa jenuh gitu. Jadi harus bikin metode pembelajaran dan menggunakan metode pembelajaran yang variatif gitu. Jadi kayak apa nih, nggak monoton gitu ya, nggak cuma ceramah aja terus, nggak cuma ngasih materi aja gitu. Tapi
ada nanya, ada ngasih pendapat, ada kerja kelompok, dan lain sebagainya. Ada games gitu dan lain sebagainya. Terus yang nggak kalah penting juga, kita selalu tahu bahwa visual yang pertama kita lihat tuh pasti bentuk visualnya, PPT, video, gimana caranya guru-guru mendesain PPT semenarik mungkin, bikin tulisan-tulisan yang sedikit aja, terus animasinya banyak mungkin, karena kan kalau kita ngeliat gambar lebih menarik ya. Terus dari itu nggak cuma PPT, ada video-video juga, video pembelajaran dan lain sebagainya. Tapi gitu sih Mas, untuk mendesain pembelajaran yang menyenangkan. Oke, baik. Di sini ada 3 poin ya yang saya tangkap dari bagaimana cara mendesain pembelajaran yang menyenangkan. Pertama, gurunya dulu harus bahagia ya. Gurunya dulu harus bahagia. Terus yang kedua, guru harus melakukan inovasi pembelajaran sehingga pembelajarannya tidak monoton itu terus. Dan yang ketiga, guru harus memvisualisasikan bahan ajar itu dengan baik ya, agar siswa yang mendapat pelajarannya itu juga lebih senang gitu ya. Oh, materinya bagus nih gitu ya. Karena memang selama pandemi ini pembelajaran lebih banyak visual dan audiovisual ya. Iya. Karena via online itu ya, via online. Jadi guru harus memvisualisasikannya secara baik. Oke, ini ada pertanyaan kedua nih Bu. Jadi ada pertanyaan kedua. Kita biasanya kalau sudah mulai interaksi dengan dunia luar berkurang, itu biasanya akan mempengaruhi mood kita nih. Ketika interaksi mulai berkurang ya, wah banyak di rumah nih, wah ini moodnya mulai agak berantakan, wah, ya kurang sosialisasi lah ya, kurang udara segar gitu. Nah di sini bagaimana sih cara menjaga mood, ya mood atau motivasi belajar siswa selama pandemi nih Bu? Oke, gimana caranya menjaga mood peserta didik kita, moodnya baik-baik aja selama masa pandemi. Kayak yang tadi saya bilang, nggak akan mungkin sih kita bisa moodnya baik terus gitu, karena mood yang nggak baik pun sebenarnya wajar ya untuk kita rasain gitu. Di rumah aja ngeliat lagi itu, aku ngerasa lagi jenuh, nggak mood, lagi nggak aktif kayaknya gitu ngeliat. Nah sebenarnya juga saya belum ketemu sih rumusan yang racikan, yang fixnya itu kayak nggak ada ya Mas gitu, karena saya pun masih trial and error juga caranya untuk menjaga peserta didik biar moodnya bagus juga gitu. Terus karena sebenarnya kan peserta didik tiap sekolah, tiap kelas aja beda-beda ya Mas. Ada yang emang aktif semua, ada yang enggak juga, ada macam lah gitu ya. Jadi sebenarnya ya masih dikulik-kulik juga ya. Terus kalau dari saya pertama ya balik lagi, kita harus jadi jaga mood kita juga gitu. Emang sih nggak mungkin mood kita baik terus gitu, tapi gimana caranya kita bisa menjaga mood kita selama proses pembelajarannya gitu, untuk tetap jadi asik, tetap fresh gitu, tetap ngasih yang terbaik buat peserta didik kita, menampilkan yang terbaik buat peserta didik kita. Karena saya percaya bahwa mood yang baik itu pasti akan menular sama orang. Jadi kalau misalnya kita sebagai pengajar ngasih, nunjukin mood yang baik, kita semangat gitu, mungkin mereka awalnya lesu-lesu gitu kan, ngeliat kita semangat juga kayak, oh ya oke, apa nih gitu. Coba kalau misalnya kita juga hari ini kita mau belajar tentang, ngeliatnya aja udah males gitu kan peserta didiknya gitu. Jadi dari kita juga harus nunjukin nih bahwa kita lagi mood yang baik, kita lagi semangat banget. Ayo kita sama-sama semangat, PJ yang seru, bikin seru ini buat kamu dan juga buat missnya gitu. Terus kalau saya sih membuat proses pembelajaran itu sesederhana mungkin aja gitu, maksudnya nggak usah yang terlalu serius lah gitu, kayaknya kita udah dipenuhi sama hal-hal yang bikin kita terlalu pusing gitu. Terus kayaknya udah deh proses pembelajaran tuh dibikin yang seru aja, yang sederhana aja, yang asik aja gitu. Kalau saya sebagai guru BK ya
mengatur posisi menjadi teman yang baik dan berusaha untuk menjadi teman yang baik untuk peserta didik saya gitu. Kayak di awal pembelajaran, ya biasanya itu gimana PJJ-nya minggu kemarin gitu. Ada tugas-tugas enggak? Ada tugas yang susah enggak? Tugasnya gitu. Karena sebenarnya peserta didik kan juga mungkin mereka cuma butuh didengar gitu, cuma butuh mereka butuh cerita. Iya, tugasnya susah banget. Tugasnya lagi banyak banget dan lain sebagainya. Jadi kita lakukan cuma ya udah dengerin aja keluh kesahnya mereka gitu, dengerin aja apa yang lagi mereka rasain gitu kayak oh iya tugasnya susah ya apa susah kenapa kita numpuk ya tugasnya jadi mereka cuma butuh didengerin aja sebenarnya Iya. tuh jadi biasanya saya selalu ngejaga moodnya dengan cara seperti itu gitu dengerin dulu mereka apa yang rasain kayak gitu. Oke. Ini juga ada 3 poin nih ya. Jadi Nah, untuk menjaga mood peserta didik ya. Pertama, sebagai guru juga harus menjaga mood pribadinya dulu ya. Ya, biasanya yang stres kan nggak cuma siswa, bener eh, gurunya juga. Jadi ketika gurunya sudah mulai uring-uringan ya, marah-marah itu nanti berefek pada siswa. Gurunya lagi suasana hatinya nggak bagus gitu ya, ya tiba-tiba melimpahkan ke siswa, dikasih tugas yang banyak, tidak mau mendengarkan keluh kesah siswa, nanti nular ya ternyata. Mood jeleknya nular ke siswa nanti. Terus yang kedua tadi poinnya sebagai guru kita menyederhanakan ya, menyederhanakan pembelajaran karena ya memang kondisinya tidak memungkinkan untuk membuat pembelajaran yang begitu kompleks seperti yang biasanya. Jadi untuk memudahkan dan juga menjaga mood siswa tetap baik ya dengan cara menyederhanakannya. Mungkin menggunakan hal-hal yang ada di sekeliling siswa, penugasan-penugasan yang juga bisa dikontrol dan dilakukan sama orang tua juga ya. Terus yang ketiga tadi poinnya mau mendengarkan nih. Mau mendengarkan keluh kesahnya siswa. Wah, apa sih kesulitan siswa selama pendidikan pembelajaran jarak jauh ini? Kadang ya kita sebagai guru hanya mikirkan diri kita sendiri ya. Ah, bener pokoknya nih siswa sudah dikasih kuota bantuan kuota Kemendikbud, maka kalian harus mengikuti aturan tugas-tugas yang diberikan sama guru. Nggak taunya mungkin di belakang sana ada permasalahan-permasalahan atau persoalan-persoalan yang dihadapi siswa ya. Jadi baiknya guru juga mau mendengarkan, bertanya apa sih yang sebenarnya sedang dirasakan ya atau yang dihadapi oleh siswanya. Nah itu tadi ada 3 poin untuk menjaga mood siswa tetap baik selama pandemi ini. Nah terus ini juga ada lagi nih pertanyaan ketiga nih Bu. Uh, Pembelajaran jarak jauh ya selama pandemi ini mau tidak mau kan melibatkan orang tua ya, mau tidak mau melibatkan orang tua. Nah cuma kan di sini tidak semua orang tua standby, tidak semua orang tua siap gitu dikembalikan, bukan dikembalikan ya, diposisikan kembali gitu anaknya. eh, Dia tetap terdaftar di sekolah, tapi pembelajarannya dilakukan di rumah rumah gitu ya. Pembelajaran dilakukan di rumah. Nanti mungkin orang tua akan berpikir, ini kok saya bayaran tapi yang ngajar anak-anak tetap saya. Itu satu. Terus yang kedua, eh, nggak semua orang tua juga mungkin berpendidikan tinggi sehingga mengerti ya, mengerti, memahami poin apa saja yang akan diajarkan ke anak. Nah, di sini pertanyaannya, bagaimana sih cara mengedukasi orang tua untuk mendampingi pembelajaran anak di rumah agar sabar, ramah, dan juga bahagia? oke sabar ramah dan bahagia terlihat Iya, terlihat sangat positif tapi sebenarnya sulit ya Mas untuk cari gitu ya apalagi di kondisi seperti ini gitu. Eh, ya nggak mudah pasti untuk orang tua juga menghadapi masa-masa ini yang biasanya mungkin drop anak terus anaknya sekolah
terus orang tuanya kerja atau orang tuanya urus urusan domestik di rumah, terus pulang jemput, terus nanti tinggal dapat laporan dari guru, dari wali kelas, mulai dari rapornya, buku komunikasinya dan lain sebagainya. Terus sekarang diharuskan untuk ngelihat 24 jam anaknya, mulai dari anak hidup, belajar, mulai dari semuanya 24 jam orang tua itu. Yang kok lagi jam pelajaran, yang sering saya dengar nih sebenarnya, kok lagi jam pelajaran anaknya malah tidur-tiduran, kok lagi jam pelajaran anaknya kayak dicampur aja gitu. Ini sebenarnya sekolah apa enggak sih gitu. Itu banyak banget dengar pertanyaan seperti itu gitu dari orang tua. Dan mungkin orang tua juga melihatnya jadi kayak sebel sendiri gitu ya. Ini serius apa enggak sih dia belajarnya apa gimana? Nah, jadi ya emang butuh waktu gitu untuk semua orang beradaptasi gitu. Proses pembelajaran di pandemi ini. Kita perlu sadar juga, orang tua perlu sadar juga bahwa sebenarnya yang lagi beradaptasi itu bukan cuma orang tua. Iya, orang tuanya tuh lagi beradaptasi banget, tapi anak juga sedang beradaptasi dengan pembelajaran yang baru ini gitu. Yang ngerasa kesulitan juga bukan cuma orang tua, bukan cuma kita, tapi juga anak tuh lagi kesulitan. Anak juga lagi butuh ketemu sama orang, butuh ngobrol ketemu orang, butuh main sama teman di lapangan. Tapi sekarang dia harus belajar cuma lihat temennya di layar orang, cuma dengar suara bentuknya dari ke atas, bawahnya udah nggak lihat lagi gitu. Jadi kayak itu yang pertama kali orang tua sadari juga bahwa yang sedang berjuang itu bukan orang tua. Semuanya lagi berjuang pun, kita juga lagi berjuang. Mungkin juga lagi berjuang beradaptasi dengan proses pembelajaran ini gitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah harga jadinya setiap proses. Jangan anaknya lagi tiduran, maksudnya lagi kayak lagi lihat handphone, ngapain tuh kok nggak sekolah, langsung bla kan kita nggak tahu apa jangan-jangan mereka sebenarnya lagi ngerjain tugasnya di handphone, apa sebenarnya mereka lagi ya coba ditanya dulu lagi ngapain, mungkin nggak usah ngegas dulu gitu sih mungkin. Jadi kayak komunikasi dulu gitu, lagi ngapain sebenarnya, ngerjain tugas sekolah, kenapa tiduran gitu, kenapa duduk aja, lebih siap duduk aja dan lain sebagainya. Jadi kan kalau kita udah diomelin tuh rasanya kayak padahal kita lagi ngerjain tugas, terus tiba-tiba orang lihatnya kayak sama main doang gitu kan, kayak kesel ya. Aku jadi pasti apa sih langsung kayak gitu kan. Coba kalau kita omongin baik-baik, lagi ngapain, oh lagi ngerjain tugas dan lain sebagainya. Jadi kayak komunikasi dulu baik-baik, nggak usah ngegas dulu deh, belum apa-apa udah ngegas gitu. Terus selanjutnya saya percaya bahwa orang tua yang bahagia akan memberikan dampak kepada dia juga gitu, kayak mom kids gitu. Jadi ya udah take it easy aja gitu, nggak usah banyak tekanan juga jadinya, karena kalau kita udah merasa tertekan pasti itu efek juga, itu kayak domino gitu ya mas, jadinya kayak kita terus jadi juga ikutan tertekan. Coba kalau misalnya jadi kan aku juga gitu. Ya kalau misalnya kita lagi dampingin anaknya belajar, kalau misalnya anaknya ya dijelasin aja lagi, kalau anaknya lagi bosan ya udah istirahat aja dulu, ntar lanjutin lagi gitu. Maksudnya kayak pelan-pelan aja semuanya gitu, nggak usah terlalu terburu-buru, nggak usah terlalu nge-push gitu, jadi santai aja pelan-pelan gitu. Oke, baik. Itu tadi ya ada beberapa poin juga yang bisa kita ambil sebagai orang tua, karena mungkin yang ada di Instagram Smart Indonesia ini nggak cuman guru, tapi juga merangkap sebagai orang tua ya. Apalagi nih yang guru berikut orang tua, jadi double. Ngajarin anak orang juga, ngajarin anak sendiri juga ya di rumah. Iya, jadi yang pertama orang tua harus menyadari ya bahwa ini merupakan perjuangan bersama. Benar. Gak cuma orang tua, tapi sekolah juga ikut berjuang. Bahkan siswa juga berjuang ya, beradaptasi. Jadi karena semua ini
baru ya untuk kita semua, maka saling apa ya, Mengerti. saling mengerti, ya betul, saling mengerti. Dan ketika ada hal-hal yang tidak dipahami, baiknya berkomunikasi ya dengan guru dan pihak sekolah. Ini kenapa sih misalkan anak saya memegang ini di jam-jam sekian, memegang handphone di jam-jam sekian, ada tugas apa sih yang harus dikerjakan anak, dan bagaimana sih cara mengerjakannya ya. Nah itu yang pertama ya, orang tua menyadari. Terus yang kedua, orang tua juga harus menghargai ya setiap hal yang dilakukan oleh siswa. Tapi di sini juga perlu pengawasan ya, perlu pengawasan. Tidak melulu siswa dibiarkan begitu saja sama orang tua, tapi orang tua tetap mungkin bertanya dengan baik ya, apa yang sedang kamu kerjakan gitu, apa yang sedang kamu lakukan, ada tugas apa yang diberikan sama ibu guru di sekolah. Mungkin nanti orang tua bisa membantu gitu. Dan poin yang ketiga, apa ya, anggap semuanya ini berjalan mudah ya, baik-baik saja, karena ya nggak cuma orang tua sendiri juga, nanti tetap kesulitan-kesulitan yang dihadapi akan dibantu guru ya untuk menyelesaikannya. Oke, wah ini sudah banyak nih yang nonton kita dari tadi nih, Bu. Mungkin nanti ketika Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan ingin menyampaikan atau bertanya ya, ingin bertanya seputar pembahasan kita hari ini, boleh langsung diketik aja di kolom komentar sambil kita melanjutkan diskusinya. Saya dengan Bu Farah nih, karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan titipan Bapak Ibu guru nih yang mungkin resah dengan pembelajaran kurikulum darurat ini. Iya, betul. Oke. Nah, pertanyaan keempat nih. Ini terkait sama profesinya Bu Farah juga, konseling ya. Jadi kalau guru bimbingan konseling ini tidak hanya mengawasi satu siswa atau satu kelas ya, bahkan satu sekolah itu menjadi tanggung jawab guru konseling. Nah, itu pun mungkin yang sekarang dialami sama guru-guru yang lain gitu. Kalau bedanya guru kelas sama guru konseling, kan guru kelas dia ada stay terus di kelas melihat anak-anaknya sepanjang hari ya. Ya walaupun tidak full, tapi sepanjang hari biasanya guru kelas memantau siswa itu. Tapi guru konseling kan dia tidak setiap hari masuk kelas, tapi bertanggung jawab memastikan semua anak baik-baik saja. Nah sekarang itu dilakukan juga nih sama guru-guru. Nggak ada siswanya di kelas, siswanya di rumah nih. Pembelajarannya didampingi orang tua, tapi guru harus memastikan terus siswanya dalam keadaan baik-baik saja, tujuan pembelajarannya tercapai. Nah terus juga ada beberapa berita-berita belakangan ini yang cukup memprihatinkan ya untuk kita, cukup memprihatinkan. Ada berita misalkan seperti penganiayaan yang dilakukan orang tua saat pendidikan jarak jauh ini ya, karena orang tua mungkin merasa tidak sabar mendampingi anak. Bahkan ada juga berita siswa yang bunuh diri karena tertekan dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru selama pandemi ini. Nah, sebagai guru bimbingan konseling, boleh nih Bu Farah men-share ya, berbagi kepada kita bagaimana sih cara menghindari stres ya akibat PJJ ini bagi guru, siswa, dan juga orang tua. Ya, oke. Gimana caranya untuk menghindari stres selama proses pembelajaran jarak jauh ini ya Mas berarti. Jadi sebenarnya prinsip kebijakan pendidikan di masa ini menurut Pendik itu ada dua. Yang pertama, kesehatan dan keselamatan para peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, keluarga merupakan prioritas utama. Jadi kenapa dari rumah melakukan pembelajaran jauh itu karena untuk prioritas utamanya adalah tentang kesehatan dan keselamatan kita semua.
Terus yang kedua, yang menjadi fokus utamanya adalah tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan utama. Jadi seperti kita lihat di poin kedua, itu kondisi psikososial menjadi hal yang penting dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi. Psikososial itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi psikososial itu menurut teori jaringan ini pengalaman dan tingkah laku individu yang dipengaruhi atau ditimbulkan oleh situasi-situasi. Maksudnya, psikososial itu merupakan hubungan yang dinamis yang di dalamnya terdapat psikologis dan aspek sosial. Kedua aspek tersebut tuh sangat penting bagi kelangsungan manusia kehidupannya yang dipengaruhi oleh situasi-situasi sosial. Nah, terdapat 3 masalah psikososial yang sering atau umum atau mungkin dekat yang dihadapi sama peserta didik selama proses pembelajaran jarak jauh ini. Yang pertama itu kecemasan. Itu banyak banget dari peserta didik yang merasa itu apakah dia melakukannya dengan baik, apakah dia mengerti dengan materinya gitu. Jadi banyak dari mereka yang merasakan itu kecemasan itu. Jadi menurut teori dari Lubis, kecemasan itu adalah perasaan yang dialami oleh seseorang ketika berpikir tentang sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi. Jadi ketika dia membayangkan nilainya jelek, akhirnya dia cemas gitu kan, berarti apakah orang tuanya akan marahin dia ketika nanti nilainya jelek, dia akan cemas jadinya. Terus yang kedua ada juga depresi. Jadi menurut Lubis juga depresi itu adalah gangguan perasaan dari kehilangan kegembiraan atau gairah disertai dengan gejala-gejala lain seperti gangguan tidur dan menurunnya selera. Jadi seseorang yang mengalami depresi biasanya merasa nggak berdaya gitu, nggak memiliki semangat buat hidup, nggak memiliki motivasi, terus juga percaya diri dan lain sebagainya. Banyak orang yang bilang kalau jenuh lama-lama, stres terus lama-lama depresi. Jadi jangan sampai hal-hal ini terjadi. Jangan sampai akhirnya kita merasa nggak berdaya, jangan sampai akhirnya kita nggak memiliki semangat untuk hidup, jangan sampai kita kehilangan motivasi itu. Terus yang ketiga yang nggak temuin itu adalah gangguan kognitif. Gangguan kognitif gangguan dan kondisi yang mempengaruhi kemampuan berpikir seseorang. Jadi individu dengan masalah seperti ini akan memiliki kesulitan dalam bentuk ingatan, persepsi, dan juga belajar. Nah, jangan sampai tuh dari permasalahan-permasalahan psikososial itu dihadapin sama kita, murid, sama orang tuanya, sama gurunya juga. Jangan sampai itu terjadi. Jadi semuanya memang harus dilakukan dengan tenang, dihadapi dengan tenang, dengan sadar, dan juga dengan balance gitu. Maksudnya hadapin semuanya. Ini emang sulit, ini emang penuh perjuangan, tapi percaya bahwa kita pasti bisa melakukan ini bersama-sama gitu. Mungkin akan ada ketidaksempurnaan di sana sini, akan di sana sini, tapi percaya bahwa kita semua bisa melakukan ini dengan bersama. Gitu. Oke, baik. Intinya apa ya? Orang tua di rumah dalam mendampingi anak di sekolah tetap harus dalam kondisi tenang ya. Dalam kondisi tenang karena memang persoalan-persoalan terkait psikososial sedikit banyak pasti akan dihadapi ya. Pasti akan dihadapi kekhawatiran itu dari orang tua sendiri, dari anak terhadap sesuatu yang mungkin takut untuk atau tidak bisa ia penuhi, mungkin kayak gitu ya. Jadi kondisi-kondisi seperti itu orang tua harus lebih memaklumi, mungkin menurunkan egonya lagi agar ya hal-hal seperti itu tidak dibesar-besarkan menjadi persoalan yang rumit, karena ya bagaimanapun anak ini kan dalam proses pembelajaran ya, tidak dalam proses pembelajaran mungkin masih banyak hal yang dia juga perlu bimbingan dari orang tua dan guru. Nah, oke. Ini sepertinya guru-guru makin semangat juga nih. Banyak yang menanggapi ya di kolom chat. Nah, ini kita masuk ke pertanyaan kelima nih. Tadi udah tahu ya cara menghindari stresnya. Terus pertanyaan kelima
yang juga di sini di kolom komentar tadi ditanyakan oleh Bu Guru Jani ya. Saya bacanya Jani. Ini tulisannya Jane. Iya, tadi ada pertanyaan terkait ini. Bagaimana sih cara memberikan tugas? Dan juga kalau Bu Jani tadi sebutnya bagaimana sih cara mengisi raportnya ya, ketika mungkin kita lihat pembelajaran siswa juga nggak optimal ya selama pandemi ini. Nah, jadi kalau di sini dikaitkan dengan pertanyaan saya, bagaimana cara memberikan tugas dan evaluasi siswa yang mungkin manusiawi juga fleksibel ya dengan kondisi yang terjadi saat ini. Oke, gimana sih ngasih tugas anak, tapi yang tidak memberatkan juga berarti mungkin ya Mas sebutannya. Ya kalau dari saya sih sebenarnya kita lihat dulu tujuan kita tuh bikin tugas itu sebenarnya apa sih, biar anak ngulang pelajaran, biar kita tahu apakah anak paham materi itu apa enggak kan. Jadi dibuat sesederhana mungkin dan menyenangkan aja gitu menurut saya, nggak perlu yang sampai memberatkan murid, karena dengan mengerjakan tugas aja itu sebenarnya dari sudut pandang guru ya Mas, dari sisi gurunya tuh udah cukup memperlihatkan bahwa mereka tuh keinginan untuk belajar itu, mereka udah punya niat yang besar tuh aja kita udah seneng gitu ngelihat mereka ngumpulin tugas tepat waktu aja, kita udah ya ampun seneng banget tugasnya dikerjain gitu, seneng banget mereka ternyata bisa ngerjain tugasnya, lihat jawabannya sama materinya gitu. Itu merupakan hal yang membahagiakan, sebenarnya hal sederhana tapi tuh menyenangkan untuk murid, untuk seorang guru gitu. Nah jadi karena kita udah tahu tugas itu sebenarnya buat melihat apakah itu mengerti atau enggak, untuk evaluasi kita, terus biar anak itu belajar lagi, memperdalam materinya. Ya udah, bikin tugas yang sederhana, bikin tugas yang menyenangkan, nggak perlu memberatkan dan nggak perlu juga terlalu banyak. Nggak usah kayak, kalau menurut saya sih nggak usah setiap pertemuan tugas, setiap pertemuan kayaknya tuh nggak perlu ya, karena baru banget nih kejadian kemarin, beberapa hari yang lalu saya ada melakukan counseling individu gitu. Jadi si anak ini memang banyak nggak ngerjain tugasnya selama proses pembelajaran. Akhirnya saya bantu dia untuk list, bikin daftar tugas-tugas apa yang dia belum selesai. Pas dia tuh ternyata banyak banget. Mungkin satu pelajaran dia tuh ada 2-3 yang dia belum selesaiin. Kali 5 pelajaran. Itu udah 15 tugas yang harus dia selesaikan dalam waktu sesingkat itu semua. Lihatnya aja saya pas ngetik, ampun gak tega banget rasanya ngasih tugas. Kayak bisa nggak ya dia, sanggup nggak ya dia, tapi pas saya liatin ke dia, ini tugas yang belum kamu selesaikan gitu, coba kita bahas satu-satu. Ternyata apa tugasnya? Sebenarnya tugasnya sederhana, ngerangkum, sesederhana bikin yang nggak sulit sebenarnya gitu, tapi karena ditumpuk jadi kayaknya banyak, jadi dianya juga bingung harus mulai dari mana gitu kan. Dan banyaknya tuh jadi kayak, aduh harus mulai dari mana, aduh harus ngerjain yang mana, startnya dari mana. Jadi, kayaknya nggak perlu sih ngasih tugas yang banyak-banyak, nggak perlu ngasih tugas yang rumit-rumit gitu. Tugasnya sederhana aja, yang nggak membebani anak juga, terus yang bikin juga senang ngerjain tugasnya. Kalau dari saya itu Oke, baik. Iya ya, ini kadang juga harus dipahami ya sebagai guru, ya, terutama guru nih, karena guru yang bertanggung jawab untuk memantau ya hasil belajar siswa. Ini juga guru harus memperhatikan bahwa apalagi jenjang SMP SMA ya, yang gurunya tidak cuma satu gitu. Kalau jenjang SD mungkin masih bisa terkontrol karena guru kelasnya 1 atau maksimal 2 ya. Jadi dia tahu seberapa banyak tugas yang diberikan oleh siswa. Tapi kalau guru SMP SMA, mungkin dia nggak tahu nih guru lain kasih tugas seberapa banyak untuk siswa ini. Belum lagi siswa yang tidak mengerjakan tugasnya kemarin dihukum tambah 1 tugas lagi misalkan. Itu setiap guru kasih 2 tugas dalam 1 pekan, mungkin siswa juga tidak bisa berkutik ya. Saya nggak bisa kemana-mana ini di rumah, tidak
nggak bisa pergi karena harus menyelesaikan Bete. tugas-tugas yang diberikan guru. Iya, terlebih ya kalau misalkan siswanya tidak sanggup ya nanti yang terbebani juga orang tua ya. Orang tua ikut bantu belajar, bukan mengajarkan anak ya. Orang tua ikut membantu belajar untuk bisa mengisi tugas-tugas anak. Nah, nanti akan terjadi seperti itu ya. Jadi nggak cuma siswa yang stres, orang tua jadi ikut ke bawah stres ya, karena harus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kepada anak. Nah, jadi ini guru juga harus memastikan. Nah, mungkin eh, bagaimana juga nih caranya Bu untuk seperti tugas apa yang mungkin bisa diberikan kepada siswa dan bagaimana pola pengumpulan tugasnya tuh biar tidak menumpuk dan biar tidak menjadi beban untuk siswa. Oke. Gimana bikin yang penugasan yang juga untuk peserta didik selanjutnya. Kalau saya di pelajaran dengan ponsel ini baru banget nih. Kemarin saya cari-cari gimana ya bikin tugas yang menyenangkan buat anak, yang bermanfaat juga buat anak. Jadi sekarang baru minggu ini, pekan ini, saya baru ngasih materi tentang ini gara-gara pandemi. Jadi coba saya cerita dulu apa sih maksudnya. Selama ini kan kita kalau bahas gara-gara pandemi apa yang terjadi? Biasanya kan gara-gara pandemi nggak bisa sekolah, gara-gara pandemi nggak bisa pergi-pergi, nggak bisa liburan, nggak bisa ketemu teman, nggak bisa ketemu keluarga. Itu semua kayak negatifnya terus yang selalu dibahas. Kayak yang jelek-jeleknya emang sih pandemi emang nyebelin, emang semua juga tahu bahwa pandemi itu emang nyebelin. Lama banget nggak selesai-selesai. Kita lihat dari sudut pandang lainnya, ternyata tuh gara-gara pandemi itu banyak hal-hal yang bisa kita syukuri, banyak hal-hal yang hal-hal positif gara-gara pandemi gitu. Jadi setelah kita terlalu banyak mengkonsumsi efek-efek negatif dari gara-gara pandemi ini, coba sekarang saya peserta didik saya orang sosial media mereka sharing ke orang-orang lewat sosial media mereka gara-gara pandemi tapi yang positifnya gara-gara pandemi tapi yang menyenangkan karena banyak kok yang menyenangkannya misal nih jadi lebih bersyukur kita sama-sama terus sama keluarga gitu yang dulu mungkin ya pergi pagi kita anaknya masih tidur terus pulangnya malam anaknya udah tidur sekarang 24 jam bareng-bareng lihatnya dia lagi orang tuanya lagi mau cerita juga sama orang tuanya lagi akan menimbulkan kedekatan lagi orang tua dan anak terus gara-gara pandemi juga mungkin yang awalnya nggak punya hobi jadi sekarang punya hobi kayak ibu-ibu zaman sekarang yang lagi heboh tanam-tanaman mungkin awalnya nggak peduli tuh sama rumahnya jadi nanam kangkung, jadi nanam bayam, jadi nanam itu jadi punya hobi baru. Ada juga yang ternak ikan di depan rumahnya, macam-macam banget kan gara-gara pandemi tuh banyak tuh hobi-hobi dan kemampuan-kemampuan kita yang sebelumnya tidak tersalurkan, tidak ada waktunya. Terus ada yang kayak saya sendiri dulu sebel banget namanya olahraga maunya golek-golek terus mager terus sekarang jadinya mulai pengen bangun kebiasaan baru jalan keliling komplek ternyata jalan keliling komplek melihat yang hijau-hijau tuh cukup menyenangkan gitu itu hal-hal yang ternyata nggak saya sadari gitu jadi gara-gara pandemi punya kebiasaan baru terus jadi makanya saya minta anak-anak untuk ceritain tuh kita cerita sosial media kita penuhin sosial media kita dengan gara-gara pandemi versi positifnya jadi itu anak pada ngumpulin tadi juga sering kalau mau lihat ada di instastory saya sering post tugas-tugas admin gara-gara pandemi efek positifnya ada yang gara-gara pandemi jadi rajin nabung ada yang gara-gara pandemi jadi rajin baking anak-anak jadi ikut baking mungkin karena belajar di rumah kan pengennya ngegayem terus ya terus mungkin awalnya bikin roti ujung-ujungnya jadi makan punya skill baru gitu gara-gara pandemi kalau di sekolah mungkin anak-anak jadinya ke kantin tinggal beli doang gitu nggak tahu proses gimana sekarang karena dia di rumah aja bantuin mamanya masak bikin kue sama mamanya juga sama orang tuanya jadi ternyata tuh banyak hal-hal positif gara-gara pandemi gitu nah kenapa saya menggunakan sosial media melalui sosial media
biar orang-orang lain juga bisa baca, nggak cuma saya yang kalau misalnya nulis di kertas misalnya itu, berarti kan saya yang bisa membaca tersebut gitu. Saya, tapi kalau di sosial media kan followers dia, orang tua dia, teman-teman dia, jadi lebih luas jangkauan. Dan sosial media juga merupakan hal yang paling dekat sama anak-anak gitu. Anak di sosial media gitu, scroll Instagram, scroll upload foto, upload Instastory, dan jadi sebagai wadah yang seru, sebagai wadah yang bisa memberikan kebahagiaan juga buat orang-orang. Oke, nah sepertinya di sini guru-guru juga setuju ya. Eh, apa tadi ada hal-hal positif gara-gara pandemi ya. Di sini bisa tuh ada dari Ibu Istik Galeri, katanya positifnya bisa ngajar sambil mudik, ngajar belajar sambil mudik, ya kan? Terus di sini ada gara-gara pandemi saya jadi YouTuber dadakan. Iya, Kenapa? jadi YouTuber dadakan. Gitu. Gara-gara pandemi jadi YouTuber dadakan karena mungkin dipaksa ya untuk bikin materi pembelajaran online ya. Terus Iya. jadi melek Ternyata IT ya memang mungkin nggak ya. disadari kemampuan-kemampuan jadi YouTuber itu, taunya gara-gara pandemi kita ternyata bisa jadi YouTuber itu gitu. Iya. Jadi memang dimanfaatkan sebaik-baiknya. Itu sebagai guru ya. Jadi bisa lebih belajar. Tadinya mungkin nggak biasa pakai laptop, nggak biasa pakai sosmed untuk pembelajaran, nggak biasa pakai internet ya untuk pembelajaran. Sekarang udah lancar, mahir karena tiap hari pembelajarannya menggunakan internet. Itu positif sekali ya. Jadi dengan terbuka wawasan tentang internet itu, guru nanti bisa mengakses hal-hal baru ya di internet. Nah, terus untuk orang tua juga tadi seperti yang Miss Farah sampaikan, orang tua juga bisa mengoptimalkan pembelajaran anak di rumah, nggak cuman dari hal-hal yang sifatnya pengetahuan saja ya, tapi ada hal-hal teknis yang bisa juga orang tua ajak anak-anak untuk bisa dilakukan juga. Misalkan kalau orang tuanya suka masak-masak, bisa ajak anak-anaknya masak sambil nonton MasterChef misalnya gitu ya. Yang sekarang mungkin lagi populer. Nah, orang tua senang tanam-tanam, mungkin anaknya diajak nanam hidroponik, nanti hasil tanamnya bisa dijual ke tetangga-tetangga misalnya. Jadi bisa mengajak anak untuk ikut apa tugas atau hal-hal yang juga dilakukan sama orang tua di rumah ya. Kalau di sekolah, ya, kalau di sekolah guru Indonesia itu disebutnya dengan project leadership, teacher project leadership. Jadi guru-guru ini memberikan pendampingan kepada orang tua untuk mengajak anak-anaknya melakukan sesuatu di rumah yang bermanfaat gitu ya. Jadi nggak cuman anak ini harus menghafal, anak ini harus mengerjakan soal-soal yang tekstual gitu. Tapi guru-guru mendampingi anak dan orang tua untuk membuat sesuatu hal yang memungkinkan dilakukan di rumah. Kalau mungkinnya anak tadi bikin video YouTube, itu nanti guru dampingi. Memungkinkan anak untuk bercocok tanam, guru mendampingi orang tua dan anaknya. Bikin kue untuk dijual, misal kayak gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu mungkin yang bisa dilakukan ya Bapak Ibu guru di sekolah. Jadi fokus untuk pencapaian kompetensinya dikembangkan lagi, nggak cuman sifatnya pengetahuan saja, tapi bisa juga di life skill ya, life skill anak selama pandemi ini, karena hal tersebut yang paling memungkinkan ya. Pertemuan-pertemuan siswa dan guru pun, siswa dan guru, siswa dan siswa lainnya pun sangat terbatas. Nah, ini masih ada pertanyaan nih. Kayaknya masih seru, walaupun waktunya bentar lagi kita selesai. Nah, pertanyaan yang mungkin ini terakhir lah ya. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara membentuk kelompok belajar menyenangkan dengan keluarga inti dan lingkungan sekitar ya? Karena ya tadi yang saya bilang, yang paling memungkinkan untuk dilakukan itu adalah
hal-hal yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal si anak ini ya, si siswa ini. Jadi yang paling mungkin kan ya lingkungan sekitar dan keluarga. Dan di keluarga itu juga kan pasti ada anak-anak lain yang bersekolah, walaupun jenjangnya berbeda-beda ya. Nah, ini gimana sih caranya membentuk kelompok belajar yang menyenangkan dengan keluarga inti dan juga lingkungan sekitar? Oke, kalau gimana caranya membentuk kelompok belajar yang Oke, kalau dari saya sih, gimana caranya kita sebagai orang tua juga di rumah untuk menjadi pendukung dan membuat anak merasa nyaman. Nyaman untuk belajar di rumah, nyaman untuk bercerita sama kita, nyaman juga untuk bertanya sama kita. Karena seperti yang tadi udah Mas bilang juga, karena saat ini, selama pandemi ini, keluarga inti adalah orang-orang terdekat yang bisa kita akses. Cuma itu aja yang bisa kita akses terus-terusan gitu. Gak ada orang lain dari tetangga pun rasanya kayaknya udah mulai cuma masalah aja gitu kan. Kita harus meminimalisir orang lain selain keluarga kita. Jadi gimana caranya kita sebagai orang tua itu memposisikan diri sebagai sandaran bagi anak-anak di masa lalu. Bikin nyaman untuk cerita sama kita, bikin nyaman untuk berbagi sama kita dan lain sebagainya. Jadi buat rumah sebagai tempat yang paling nyaman. Emang sekarang saatnya kita 24 jam di rumah aja. Kalau rumahnya nggak nyaman kan akan jadi berefek kemanapun ya. Jadi kalau rumahnya juga memberi Oke, nih di sini juga ada pertanyaan nih dari guru-guru. Mana ya? Ini komennya yang Mas saya kok nggak bisa lihat sih? Oke, baik. Tadi ya terkait sama pembelajaran di rumah ya. Nah, ada pertanyaan nih. Gimana kalau target kurikulumnya tidak tercapai, kan ada supervisi. Nah, gimana tuh? Kalau pembelajaran yang kita lakukan tadi fleksibel ya. Iya, saya sih udah baca dari yang Kemendikbud itu yang kemarin Mas Menterinya ngasih edaran tentang kurikulum yang fleksibel dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau sepemahamannya saya bahwa kurikulum itu nggak seperti yang biasa gitu maksudnya. Jadi disesuaikan sama kebutuhan peserta didiknya juga, disesuaikan sama yang terjadi. Kalau misalnya memang waktunya nggak cukup, ya udah. Kalau saya baca dari surat dari edarannya itu, ya jujur gitu bahwa ada saran mungkin jamnya kurang atau medianya kurang atau gitu. Jadi kalau kita fokus terus sama beban dari kurikulum itu ya dari kitanya juga udah pusing sendiri, terus anaknya juga jadi keliengan sendiri, jadi kan berefek kemana-mana. Jadi kalau dari yang saya baca dari ada suratnya di Kemendikbud, yaitu bahwa itu tuh bisa diatur semuanya, fleksibel gitu, karena ya semuanya juga paham ya kayak gini nggak mudah buat semua gitu. Ya, dan yang terpenting guru tetap melakukan pembelajarannya sesuai dengan ini ya, maksudnya tetap melakukan usaha-usaha yang ekstra juga ya untuk pencapaian hasil belajarnya. Jangan kondisi ini dijadikan alasan guru untuk tidak maksimal ya dalam mengajarkan anak, tapi tetap guru berusaha semaksimal mungkin, terlepas nanti capaian akhir siswanya itu seperti apa, setidaknya kita sudah melakukan yang terbaik gitu ya. Jadi guru dan orang tua sama-sama, orang tua ingin anaknya cerdas, guru juga ingin siswanya cerdas, maka sama-sama ya melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik untuk siswa. Nah mungkin itu karena waktu kita nih 1 menit lagi, Miss Farah, tapi kayaknya ngobrolnya makin sore makin asik nih, ditambah guru-guru juga yang ikut menyaksikan live ini juga kayaknya udah semakin gatal ingin bertanya, ingin menambahkan ya. Tapi apalah,
waktu kita dibatasi hanya 1 jam. Mungkin sebelum saya akhiri, Miss Farah bisa memberikan closing statement ya atas diskusi kita hari ini. Oke, dari saya, pandemi memang bukan hal yang mudah untuk kita. Kita nggak punya persiapan sama sekali, kita nggak pernah diinformasiin sebelumnya, tahun 2020 akan ada pandemi, kita akan suruh di rumah aja, enggak. Ini semua full of surprise, semuanya dadakan, semuanya nggak ada persiapan yang matang gitu. Jadi, apapun yang terjadi, terima kasih karena diri kita sendiri sudah berjuang sejauh ini, sudah berjuang selama ini. Orang tua merupakan orang tua yang hebat, guru juga merupakan guru yang hebat, anak-anak pun merupakan sudah bisa berjuang sejauh ini, selama ini dengan keterbatasan-keterbatasan itu. Jadi semangat, entah pandemi ini semoga berakhir, semoga kita bisa kembali seperti sebelum-sebelumnya, semoga kita bisa melakukan pembelajaran yang baik, semoga kita nggak bosan-bosan untuk terus belajar, untuk cari tahu lagi apa yang terbaik untuk belajar itu. Oke, terima kasih closing statement-nya Miss Farah. Nah, ini guru-guru juga katanya tuh, wah waktunya kurang. Kapan next-nya? Nah, ini ya, kita akan selenggarakan kegiatan IG Live ini insya Allah setiap akhir pekan di Jumat sore ya. Tentu dengan narasumber-narasumber yang berbeda dan juga dengan pembahasan-pembahasan yang berbeda. Maka Bapak Ibu Guru, silakan nanti disiapkan kuotanya di akhir pekan ya, sambil ya bisa sambil perjalanan pulang dari sekolah ke rumah kan, bisa sambil ngeteh-ngeteh setelah istirahat pulang kerja ya, menyaksikan diskusi yang mungkin juga nanti Bapak Ibu Guru yang di sini ingin berbagi pengalaman juga bisa DM ke admin. Oh saya siap nih untuk jadi pemateri diskusi, itu juga boleh. Nah, jadi insya Allah kita akan selenggarakan kegiatan ini setiap akhir pekan di Jumat sore ya. Terima kasih banyak Miss Farah sudah meluangkan waktunya untuk berbagi dengan guru-guru dan orang tua yang ada di Instagram Smart Indonesia ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan ya. Ya, kita akhiri kegiatan hari ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak juga untuk Bapak Ibu Guru yang sudah mengikuti ya diskusi kita dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Jangan lupa ikuti terus sosial media Smart Indonesia untuk info-info update terkait kegiatan-kegiatan pengembangan guru. Oke, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas, terima kasih semua. Terima kasih Miss Farah, terima kasih Bapak Ibu Guru.